pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan menjelaskan pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu hukum. Fungsi atau peran bahasa Indonesia dalam dunia hukum. Bahasa dipergunakan atas dasar berbagai macam alasan, tujuan maupun sasaran. Oleh karenanya, bahasa dalam konteks logika hukum memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. Fungsi informatif. Bahasa dipergunakan atau digunakan sebagai sarana untuk membawa sebuah informasi. Dalam fungsi ini, bahasa yang dipergunakan biasanya berbentuk deklaratif, misalnya bahasa ilmiah. B. Fungsi praktis. Bahasa dipergunakan dengan maksud menghasilkan efek tertentu. Fungsi ini juga disebut fungsi dinamis, dan dalam fungsi ini bahasa dipergunakan dalam bentuk pernyataan imperatif, misalnya perintah, seruan, instruksi, dan permohonan. C. Fungsi ekspresif. Bahasa dipergunakan baik untuk menyatakan perasaan seseorang maupun memberikan tanggapan yang sifatnya emosional. Bahasa jenis ini biasanya berbentuk pernyataan eksklamatoris, humor, ataupun cetusan sebagaimana terdapat dalam puisi. D. Fungsi performatif. Bahasa tidak hanya dipergunakan semata-mata untuk mengatakan sesuatu, melainkan sekaligus juga menunjukkan realisasi apa yang dikatakan tersebut. Sebagai contoh, rektor dalam sidang senat terbuka berkata, dengan ini sidang senat terbuka Universitas Surya Kencana dinyatakan dibuka, sambil memukulkan palu 3 kali. E. Fungsi seremonial. Bahasa dipergunakan dalam pergaulan sosial sehari-hari, persahabatan, perkerabatan, maupun keramatamahan dalam hubungan antar anggota masyarakat. Dalam fungsi ini, bahasa dapat memperluas hubungan manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Bentuknya misalnya sapaan dan teguran ramah. Fungsi logis. F. Fungsi logis. Bahasa dipergunakan untuk membuat penalaran, analisis, penjelasan, serta penyelesaian masalah atau argumen. Bahasa dalam fungsi ini dipergunakan untuk melakukan pembuktian benar salahnya sebuah pernyataan atau keputusan. Misalnya dalam putusan hakim
dalam sidang. Hubungan bahasa Indonesia dengan hukum. Bahasa Indonesia dengan hukum memiliki hubungan yang sangat erat karena bahasa Indonesia selalu digunakan dalam merumuskan dan membuat undang-undang maupun menerjemahkan undang-undang asing ke dalam bahasa kita sendiri, di mana undang-undang tersebut dijadikan sebuah dasar atau ketetapan berlakunya hukum di Indonesia. Apabila dalam membuat undang-undang atau menerjemahkan hukum asing yang akan dianut di Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik, akan menimbulkan sebuah persepsi arti yang berbeda dan dapat menimbulkan sebuah permasalahan, yaitu dalam mengartikan hukum tersebut tidak sesuai dengan hukum itu sendiri. Tak jarang pembuatan penerjemahan hukum sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar, masih juga menimbulkan persepsi yang berbeda. Hubungan erat di antara keduanya menghasilkan bahasa baru, yaitu bahasa Indonesia hukum. Hubungan erat di antara keduanya menghasilkan bahasa baru, yaitu bahasa Indonesia hukum. Bahasa hukum dapat diartikan sebagai bahasa aturan dan peraturan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, serta mempertahankan kepentingan umum dan pribadi. Bahasa hukum itu sendiri mempunyai sebuah karakteristik dalam penggunaannya, yaitu mempunyai istilah dan gaya bahasa yang mempunyai arti khusus. Bahasa hukum juga mempunyai sebuah kelemahan di mana pembuatan dan penerjemahannya banyak mengandung istilah dari bahasa hukum Belanda yang dibuat oleh para sarjana hukum yang lebih menguasai tata bahasa Belanda daripada tata bahasa Indonesia. Sebagai contoh, penerjemahan mengenai kata kawin lari. Banyak awam yang tidak mengerti maksud dari kata kawin lari. Padahal penerjemahan kata kawin lari tersebut ialah sebuah yang dilakukan dengan melarikan seorang wanita tanpa izin yang mempunyai tujuan hidup bersama. Banyak pula manfaat atau kegunaan bahasa Indonesia hukum, yaitu 1. Adanya sifat khusus yang ditimbulkan. Sifat khusus ini dapat membantu memudahkan pembedaan dari hukum itu sendiri dengan bidang yang lain. 2. Sebagai pedoman atau dasar bagi profesional hukum, pedoman ini harus dianut dan memiliki beberapa profesi seperti konsultan hukum, peneliti hukum, polisi, dan sebagainya guna menerapkan pasal maupun perumusan untuk dipakai di berbagai lapangan hukum. Jangan lupa bergabung dengan kami di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Terima kasih.